Kita di video ini melanjutkan, yaitu menampilkan semua pengajuan yang masuk ya teman-teman di sini. Nah, untuk pengajuan yang masuk kita buat aja di peminjaman ya. Nah, buat fee pengajuan masuk titik PHP. Terus kita buat di admin saja ya. Nah, di admin saja public function pengajuan masuk. Oke, pengajuan masuk. Nah, di sini nanti kita tambahkan ini ya. Apa saja? Ini dashboard, menunya itu pengajuan, sub menunya pengajuan masuk, judulnya pengajuan masuk, tagnya yaitu pengajuan, tagnya pengajuan, pengajuan slash, terus fee pengajuan masuk, peminjaman ya, salah, peminjaman fee pengajuan masuk, terus ini hapus saja. Oke, itu aja ya teman-teman. Nah, kita coba buat dulu di fee template adminnya. Ini pengajuan masuk ya, paling atas. Nah, peminjaman pengajuan masuk, pengajuan masuk ya. Nah, ini udah kita buat ya base URL-nya, sudah kita isi. Coba kita jalankan dulu. Pengajuan masuk, peminjaman pengajuan masuk. Oh ya, ini bukan peminjaman ya, tapi dari admin ya teman-teman. Admin. Oke, admin. Terus kita cek lagi. Oke, udah ya. Nah, ini kan nggak aktif tuh. Ini harus kita atur lagi. Ini peminjaman. Oh ya, ini peminjaman. Ini peminjaman ya. Nama menunya nanti teman-teman perbarui lagi di sini. Peminjaman. Nah, pengajuan masuk ya. Terus ini refresh. Oke, udah. Nih, ini harus kita aktifkan, yaitu di bagian fee template admin. Nah, ini peminjaman. Ini pengajuan masuk ya. Pengajuan masuk. Oke, udah aktif ya. Nah, di sini kita tampilkan siapa saja siapa saja siswa yang atau siapa saja anggota yang melakukan pengajuan peminjaman ya. Di sini kita tampilkan. Nah, untuk menampilkannya, teman-teman perlu buat sebuah model function di model peminjaman ya, model peminjaman. Nah, di sini dibuat public function pengajuan masuk ya, pengajuan masuk. Nah, pengajuan masuk ini, nah ini nanti akan kita panggil melalui admin, kita panggil melalui admin ya teman-teman. Nah, melalui admin kita panggil nanti di sini ya. Kita load dulu modelnya, kita use dulu modelnya, itu model peminjaman. Terus di sini juga model peminjaman ya. This model peminjaman, new model peminjaman. Nah, di sini pengajuan masuk ya, pengajuan model peminjaman. Ini pengajuan masuk, kita kopas saja ini return. Nah, oke, terus kita tambah get result. Where get resultnya kita tambahkan.
Nah, jadi di sini kita melakukan grup ya teman-teman. Kita grouping datanya karena di sini ya di peminjaman itu satu. Nah, ini anggotanya kan nggak mungkin kita munculkan ini dua anggota muncul dengan data yang sama ya. Jadi ini kita grouping, ini kita grouping. Karena ini sama, ini kita grouping ya. Nah, nanti detailnya kita tampilkan. Oke, kita grouping dulu untuk menampilkan siapa saja anggota yang melakukan peminjaman ya. Jadi itu pengajuan masuk ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus kita butuh data siswanya, jadi kita perlu join ya, perlu join dengan data anggotanya. Jadi kita relasikan tabel peminjaman ini, itu kan ada ID anggota ya. Nah, tabel peminjaman, nah tabel anggota, anggota itu kita pakai ID anggota, anggota. Nah, tabel peminjaman ID anggota ya. Nah, terus setelah itu where diajukan, oke. Nah, setelah where, nah kita lakukan grouping ya teman-teman, grouping dan jumlah buku yang dipinjamnya dan rinciannya juga nanti akan kita tampilkan. Nah, sekarang kita gunakan dulu where, kemudian di sini select count ya, kita pakai select count. Nah, kita ambil dari tabel peminjaman ya, select count-nya dari tabel peminjaman. Nah, berdasarkan kita count berdasarkan ID anggota ya. Titik ID anggota, koma. Nah, berdasarkan jumlah bukunya, quantity ya. Jumlah buku yang dipinjam. Terus setelah kita jumlahkan, nanti kita tampilkan apa aja yang tampilkan informasi anggotanya ya. Select. Nah, ini TBL anggota ya, tabel anggota. Ya, tabel anggota. Kita butuh ID anggota. Terus apalagi yang teman-teman butuhkan? Misal butuh ID anggota, kemudian ini koma ya, koma. Kemudian butuh ID anggota, terus NIS-nya ya. ID anggota butuh NIS, NIS. Terus butuh koma, butuh nama anggota. Koma, nama siswa ya, nama siswa. Oke. Butuh nama siswanya ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman butuh kelasnya, nanti teman-teman di join aja. Nanti kita tampilkan aja di sini ya. Oke, di sini kita buat dulu. Nah, oke, kalau udah kita coba grupkan ya, group by group. Kita grup berdasarkan tabel peminjaman, berdasarkan tabel peminjaman dengan field ID anggota. Oke, itu aja sih. Nah, nanti ini yang kita tampilkan ya. Kemudian nanti kelas ya, kalau butuh kelas nanti aja ya. Kita lihat dulu hasilnya di sini. Fee, fee, fee. Nah, ini di sini di admin. Nah, di sini ya. Kita tambahkan pengajuan ya. Pengajuan masuk. Oke. Pengajuan masuk, terus this model peminjaman, terus pengajuan masuk. Oke, pengajuan masuk. Nah, selanjutnya kita lihat dulu hasilnya di sini ya, di fee pengajuan masuk. Nah, di sini kita taruh aja PHP. Kita lihat dulu hasilnya ya, PHP, terus DD variabel pengajuan masuk. Oke, itu aja sih. Tutup lagi. Ini titik koma. Coba dulu kita lihat hasilnya. Press. Nah, ini masuk ya teman-teman datanya.
Jadi kita butuh ID, NIS, nama siswa. Nah, kalau butuh kelas, kita tambahkan kelasnya ya. Jadi kita join di bagian ini, di bagian modelnya, model peminjaman. Ya, kita join ya, join lagi. Kita join TBL kelas ya, TBL kelas. TBL kelas itu TBL kelas ID kelas. Nah, dengan TBL anggota, ID kelas ya, ID kelas. Oke, refresh. Nah, ini masih belum ya. Kita tampilkan di select nama kelasnya ya, nama kelasnya. Di sini di select ya. Select tabel anggota, ID anggota, tabel anggota, NIS, tabel anggota siswa, tabel anggota, tabel anggota kelas ya, kelas. Nama kelas. Nama kelas. Kita refresh dulu. Nah, ada error. Oh, salah ya, teman-teman. Berarti TBL kelas. TBL kelas ya. TBL kelas. Oke, nah ini. Nah, kelas ya. Kelas berapa ini? Kelas 10, IPA 1, IPA 1, nah IPS 3 ya. Oke. Kita udah dapat ya kelasnya. Kemudian kita butuh fotonya ya. Nanti kita butuh fotonya. Kita butuh foto ya. Berarti TBL siswa, TBL anggota, koma, foto ya. Foto. Oke. Nah, ini foto ya. Nah, kita udah tampilkan NIS, nama siswa, foto. Itu aja, nama siswa, foto, dan kelasnya. Nah, sekarang kita tampilkan. Nah, ini kita hapus lagi datanya. Kita hapus lagi di view pengajuan masuknya. Ini kita ambil desain dari ini aja ya. Nah, ke template admin LTE-nya widget. Kemudian di widgetnya kita ambil desain seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti ini rincian-rincian buku yang dipinjamnya apa aja. Oke, di sini sosial widget ya. Ini kita klik. Nah, Nadia Cermisel kita cari ya. Ctrl F. Nah, ini dia ya. Nah, kita ambil di sini. Oke, sampai sini ya. Sampai sini. Oke, dari baris ini sampai baris ini ya. Nah, kita paste di sini. Oke. Nah, ini kan masih kekurangan ya. Tambahkan lagi div-nya. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia udah muncul ya. Tapi kita butuh cuman nanti akan direct ke samping ya, teman-teman, datanya. Oke, jadi di sini kita for each ya. Kita lakukan for each. Nah, kita lakukan for each. Di sini kita tampilkan nanti tabel ya, tabel. Sini ya, tabel. Oke, terus plus tabel. Ya, kelas tabel. Nah, sini kita buat tr, kemudian th. Nah, ini kode buku, judul buku ya, judul buku. Nah, terus ini nomor judul buku, terus quantity. Oke, quantity-nya ditulis saja. Nah, ini nanti ditampilkan jumlah bukunya siapa ya. Nah, di sini judulnya. Ini kita for each dulu. Kita for each kan dulu ya, teman-teman. Kita lakukan dulu for each ya. Siapa aja PHP. Nah, sini for each. Nah, kita ambil tadi yaitu pengajuan masuk variabelnya. Nah, ini kita tutup. Nah, di sini ini hapus. Nah, ini kita tutup PHP-nya. Tutup PHP-nya. Kurungnya.
Oke. Nah, ini udah ya, teman-teman. Nah, udah. Nah, udah tampil. Ini ada 3 data. Terus kita coba lihat lagi di sini, yaitu hmm, pengajuan masuknya adalah di sini, apa namanya, foto ya, foto. Nah, fotonya kita atur. Nah, oke. Base URL itu foto slash slash titik titik, titiknya setelah kutip ya, titik dollar value yaitu foto. Nah, maka akan tampil seluruh foto dari siswanya ya. Nah, siapa aja yang meminjam buku fotonya. Nah, seperti itu ya, teman-teman, kira-kira. Oke, width-nya bisa diatur nggak ya di sini? Width 120 px. Nah, height-nya kita atur aja kalau bisa ya. Height 120 px juga supaya sama ya. Ini nggak bisa juga. Nah, kita atur lagi di sini image circle, kita coba hapus, bisa nggak ya? Kita hapus. Nah, ini dia. Nah, ini nggak bisa juga. Terus ini email avatar. Ini elevationnya, coba hapus dulu elevationnya. Oh, ini elevation ya. Nah, ini widgetnya coba dihapus dulu. Oh, terlalu besar ya. Oh iya, memang harus pakai ini ya, teman-teman. Nah, image circle. Oke. Nah, ini udah bisa ya. Ini nggak perlu karena nggak bisa diatur. Jadi nanti untuk nguploadnya teman-teman harus sesuaikan aja eh, resolusinya ya. Bukan resolusi ya. Ya, resolusinya berapa kali berapa. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita buat namanya. Kemudian kelas ya. Namanya di sini ya. Nah, di sini namanya. Oke. Oke, nama siswa. Nama siswa. Terus di sini kita buat lagi kelas ya. Nama kelas. Nama kelas. Oke, ini udah ada kelasnya ya, teman-teman. Oke, ini terlalu besar resolusinya, jadi agak besar juga tampil fotonya di sini. Terus ini udah. Nah, nanti akan menampilkan jumlah bukunya ya di sini ya. Judul bukunya apa? Nah, karena ini terlalu kecil ya, kita buat aja 2 ke samping. Jadi ini kita buat aja 6 ya, teman-teman. 6. Supaya ke samping aja seperti ini ya. Judul bukunya apa aja dan jumlah bukunya berapa buah yang dipinjamnya ya, teman-teman. Judul buku. Oke. Nah, ini nggak perlu quantity ya. Ini TR lagi, saya kasih TR lagi. Nah, ini TD ya, TD. Pas T 3 kali. Ini dikosongkan aja dulu. Oke, ini judul buku. Terus judul bukunya apa aja, pengajuan masuk ya. Nah, judul bukunya apa aja? Nah, judul bukunya ada 3 ya, teman-teman. Ada 3 di sini. Ada 3 ya. Ada macam-macam ya. Ada yang minjam 3, ada yang minjam 4, ada yang minjam 2. Jadi nanti akan berbeda-beda jumlahnya yang tampil di sini ya, teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira ya. Judul buku mau ditampilkan nomor buku, judul buku, covernya. Kalau mau ingin ditampilkan covernya ya, covernya, cover bukunya. Terus apa lagi mau ditampilkan selain di cover? Judul buku, cover ya. Ini juga TD-nya tambahkan lagi. Oke.
Nah, udah ya teman-teman. Jadi pengajuan masuk kita sudah selesai sampai di sini ya pengajuan masuk. Nanti kita buat rincian buku apa aja masing-masing anggota ini yang meminjam ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa buat juga jumlah buku yang dipinjamnya ya. Jumlah buku yang dipinjamnya mau ditampilkan di mana ya? Mau ditampilkan di mana? Jumlah buku yang dipinjamnya. Oke, itu aja sih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Nanti kita di video selanjutnya kita bahas akan menampilkan seluruh data buku berdasarkan anggotanya masing-masing. Sampai jumpa.